Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tulung Agung menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD tahun anggaran 2022 pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 mulai pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna ini digelar di ruang Geraha Wicaksana Gedung DPRD Kabupaten Tulung Agung, Jalan R.A. Kartini nomor 17. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung, Marsono Esos, diikuti oleh Wakil Ketua serta anggota DPRD sejumlah 35 orang dan 50 anggota DPRD Kabupaten Tulung Agung, sehingga quorum telah terpenuhi sesuai ketentuan pasal 116 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Tulung Agung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tulung Agung. Sesuai acara yang telah disusun dan disepakati, rapat paripurna kali ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian Ranperda tentang PAPBD tahun anggaran 2022, diawali dengan prakata Ketua DPRD yang menyampaikan terima kasih kepada Bupati, Wakil Ketua dan anggota DPRD, segenap jajaran perangkat daerah se-Kabupaten Tulung Agung, serta hadirin yang telah hadir memenuhi undangan. Mewakili DPRD, Ketua DPRD menyampaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini merupakan peringatan ke-77 dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Semoga dalam usia yang ke-77 tahun ini kita semua tetap dalam semangat yang sama dalam mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya disampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Sabtu 23 Juli 2022 telah disepakati pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulung Agung saat ini adalah dalam rangka penyampaian Ranperda tentang PAPBD. Pada rapat paripurna ini Ketua DPRD juga mengumumkan beberapa hal, yaitu 1. Berdasarkan surat dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB tanggal 11 Agustus 2022 perihal usulan pelaksana tugas PLT pimpinan DPRD Tulung Agung diumumkan bahwa Saudara Dr. Andes Haji Ali Masrub sebagai pelaksana tugas PLT Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 selanjutnya akan ditetapkan dalam surat keputusan DPRD. Dan 2. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura tertanggal 16 Agustus 2022 tentang perpindahan anggota kelengkapan DPRD, perubahan susunan keanggotaan fraksi Hati Nurani Bersatu sebagai berikut: Ketua Mutiin SEMSI, Wakil Ketua Imam Kambali SEMSI, Sekretaris Dr. Andes Subani Sirab, Bendahara Endriani. Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Ranperda PAPBD tahun anggaran 2022 dan penyerahan nota dari Bupati Tulung Agung kepada Ketua DPRD Tulung Agung. Dalam sambutannya, Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran pimpinan dan anggota DPRD untuk mengagendakan sidang paripurna ini sebagai tahapan penyusunan agenda PAPBD tahun anggaran 2022 serta mohon perkenan untuk menyampaikan Ranperda tentang PAPBD tahun anggaran 2022 beserta lampirannya selanjutnya menyerahkan kepada Dewan yang terhormat untuk mengadakan pembahasan guna mendapatkan persetujuan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selanjutnya Bupati menyampaikan bahwa latar belakang penyusunan PAPBD tahun anggaran 2022 antara lain disebabkan karena 1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Serta 3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Rancangan PAPBD tahun anggaran 2022 disusun dengan prediksi penerimaan yang lebih realistis dan hati-hati. Dan selanjutnya dialokasikan sesuai bidang prioritas yang dapat menunjang pemerintahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran berjalan. Adapun perubahan APBD dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perubahan pendapatan daerah yang disebabkan antara lain kenaikan pendapatan asli daerah PAD karena adanya kenaikan target pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, dan penyesuaian alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 2. Penambahan belanja daerah antara lain untuk prioritas belanja yang mampu meningkatkan perekonomian daerah, kemudian prioritas belanja di bidang infrastruktur, kemudian prioritas belanja untuk penanganan kemiskinan, prioritas belanja untuk pelayanan publik dan reformasi
birokrasi. 3. Penyesuaian jenis objek dan rincian belanja yang berpedoman terhadap standar belanja dan konsistensi terhadap anggaran berbasis kinerja. Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD karena dalam waktu yang relatif terbatas ini harus bekerja keras untuk mencermati, mengkoreksi, dan membahas serta menyempurnakan Ramperda tentang PAPBD tahun anggaran 2022. Bupati juga berharap agar kerjasama yang harmonis selama ini tetap terjaga dan berlanjut untuk masa-masa yang akan datang guna mewujudkan Kabupaten Tulung Agung ayem, tentrem, mulya, lan tinoto. Turut hadir dalam rapat paripurna ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung, Dr. Hades Sukaji MSI, staf ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Tulung Agung, Kepala Bagian Setda Kabupaten Tulung Agung, Sekretaris DPRD Sudarmaji Esos MSI, serta Kepala Perangkat Daerah terkait baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Rapat paripurna ini juga diikuti dan diliput oleh awak media baik cetak maupun elektronik. Kegiatan hari ini adalah sidang paripurna. Jadi untuk dari kami menyampaikan rancangan RAPBD tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk segera dipelajari, nanti ditetapkan menjadi peraturan daerah RAPBD-nya dan segera untuk dipegangkan. Karena apa? Dengan kecepatan tepat waktu akan merupakan suatu penilaian tersendiri ya. Kita hindari, jangan kita sampai terlambat seperti yang disahkan Pak Ketua tadi. Karena dengan tertib terhadap penyusunan APBD, perubahan APBD ini juga akan merupakan satu pertimbangan tertentu mungkin bagi termasuk instansi daerah dan lain sebagainya. Silvanya berapa? Silvanya tadi sudah untuk belanja itu sudah kita nolkan, ini sudah silvanya. Sementara nanti dalam beberapa waktu sudah ada kekuatan anggaran berubah dari semula dari 2.680 sekian menjadi 3.320 miliar sekian. Yang bertambah di sektor apa, Pak? Itu tentu saja yang bertambah kita mendapat dari sektor penerimaan lain-lain baik dari pemerintah pusat maupun daripada pajak retribusi daerah. Izin Pak Bupati, terkait juga dengan infrastruktur yang dana 100 miliar untuk jalan itu sekarang perkembangannya gimana? Perkembangannya sebagian sudah dilaksanakan, ada retender, ada beberapa retender. Karena ya masalah administrasi retender. Tapi apapun tetap saya perintahkan untuk dipercepat. Kalau MPP juga dianggarkan dalam perubahan ini? Oh iya, kita anggarkan kok ini MPP. Kita anggarkan sudah ini. Lebih kurang 1,6 miliar. MPP sementara ya Pak? Pak, kemarin dari Dewan menyebut MPP sementara itu sebagai pemborosan anggaran. Saya pikir begini, kita lihat. Karena MPP sementara karena kita dituntut, ini tuntutan bahwa daerah kalau mau maju harus memberikan pelayanan peningkatan kepada pelayanan masyarakat, itu harus segera dibentuk. Artinya itu harus dilakukan. Harus dilakukan dong, kita peningkatan pelayanan. Nah nanti sebagian besar dari biaya itu hampir keseluruhannya adalah untuk perangkat kerasnya berupa mengenai perabot dan saya pikir enggak rugi kan. Kami pikir sudah kita perhitungkan akan tidak pemborosan. Kalau untuk MPP tetap nanti tahun depan sudah mulai diperlukan atau gitu? Iya, kita masukkan nanti anggarannya ya. Jadi sementara kita prioritaskan infrastruktur yang lebih penting juga karena bidang kesehatan. Jadi sesuai tetap 5 prioritas dari pemerintah pusat yang kita jadikan acuan: peningkatan SDM, infrastruktur, regulasi, birokratisasi, dan transformasi ekonomi. Itu yang tetap menjadi prioritas. Siap Mas Pak Bupati. Sebelum hari jadi itu mencobalah kita beri kado APBD dalam pembahasan yang lebih baik, kondusif, harmonis. Kita sudah selesai sebelum hari jadi. Kita upayakan agar motivasinya seperti sambutan Pak Bupati tadi, WTP, ketika nanti kita bisa capai 5 tahun berturut-turut dan mungkin penyelesaian ini lebih cepat akan mendapatkan reward dari
vertikal yang namanya juga itu kan memberikan juga motivasi bagi kita loh. Itu Pak pertanyaan Pak tentang apanya? Sudah jadi wakil resmi itu gimana Pak? Harus sudah resmi Pak? Sudah, karena ada surat dari partai kok. Kan kita petugas partai. Kita tunduk dan patuh pada partai yang mengusung beliau. Ketika mereka mendapatkan penugasan, kita terima. PLT pun tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Yang dicari bukan masalah PLT-nya atau definitifnya, tapi spirit kerja dan capaian hasil kerjanya yang ditunggu masyarakat, termasuk di dalamnya adalah panjenengan semua teman-teman media toh.